Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Satria Buana, NIT 2202159, Prodi S1 Teknik Dirgantara, kelas Daring. Di sini saya akan menjelaskan tentang satelit komunikasi yang untuk masa depan yang ada di Indonesia. Teknologi sistem telekomunikasi satelit dengan menggunakan VSAT merupakan salah satu bentuk solusi dalam mengatasi kebutuhan manusia dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Sistem telekomunikasi dengan melibatkan satelit memiliki kelebihan, salah satunya adalah jangkauan yang cukup jauh dan sistem yang mudah digunakan. Untuk prinsip kerja sistem komunikasi satelit, yaitu pada dasarnya satelit memiliki fungsi sebagai reparator atau penguat yang merupakan stasiun pengulang. Yaitu satelit komunikasi adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi dan di dalamnya terdapat peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu merelay atau menerima dan memancarkan kembali sinyal dari satu titik ke titik lain di bumi. Selanjutnya yaitu ada perangkat stasiun bumi yang terdiri dari antena, high power amplifier atau HPA, low noise amplifier yaitu LNA. Selanjutnya modulator atau demulator, encoder atau decoder, dan up atau down converter. Selanjutnya yaitu VSAT atau Very Small Aperture Terminal, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan terminal-terminal stasiun bumi satelit kecil yang menggunakan antena berbentuk lingkaran atau parabola dengan diameter 0,9 hingga 3,8 meter yang digunakan untuk melakukan pengiriman data, gambar maupun suara via satelit. Prinsip komunikasi VSAT yaitu satelit mengirimkan dan menerima sinyal dari komputer yang terdapat pada stasiun bumi yang berfungsi sebagai hubungan sistem. Untuk keuntungan teknologi VSAT dan kelemahan teknologi VSAT, yaitu untuk keuntungan sistem komunikasi tidak melihat jarak atau lokasi tempat pengiriman data. Yang kedua, perkembangan infrastruktur relatif cepat untuk daerah yang sangat luas jika dibandingkan dengan daerah terestrialnya. Yang ketiga, komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu ke titik ke banyak titik. Untuk kelemahan yang pertama, sun-octet adalah kondisi yang terjadi pada saat bumi, satelit, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, satelit yang mengorbit bumi secara geostasioner pada garis tetap dan mengalami 2 kali sun-octet setiap tahunnya. Yang terakhir, untuk melewatkan sinyal TPC atau IP, besarnya truk putaran terbatasi karena delay propagasi satelit geostasioner. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses peluncuran satelit yang ada di orbit. Untuk penjelasannya disimak dengan video tersebut dengan menggunakan roket. Nah, untuk peluncuran sendiri harus menggunakan roket. Kemungkinan kalau untuk pesawat terbang kemungkinannya adalah sangatlah besar, yaitu pasti dengan adanya kerusakan di bagian depan pesawat. Jika menggunakan roket, kemungkinan juga tidak akan rusak atau pecah saat terbang di luar angkasa. Dan ini proses peluncuran satelit menuju orbit.
Dan sekian dari penjelasan peluncuran orbit. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.